Udah. Oh. Bacaan kita hari ini dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 24. Mulai dari Cika ayat 1. Hakim-Hakim 4 ayat 1. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kau Cak. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Kameri. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Kafeb. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Cika. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Kau Cak. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Kafeb. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kailen. Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Kameri. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab di Parmusa, dan telah berpindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbatin di Zanaim, yang dekat dengan Kedes. Kau Cak. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, Cika. Dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Kameri. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Kafeb. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Kailen. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Kak Ocha. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Cika.
Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Kak Mary. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Kak Ellen. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Oke. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. 23-24-nya sama Epin aja ya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Amin. Makasih semua. Nah, kalau Epin, kalau misalnya menurut Epin ya, tadi pagi tuh Kak Ocha nanya, Pin mau diambil dari mana gitu. Kemarin tuh sempat kayak kepikiran, aku pengen ngambil ini deh, kayak sosok wanita yang di Alkitab, tapi apa ya, sempat lupa gitu. Terus pagi-pagi itu sempat kayak miskom gitu sama Kak Ocha, "Kak, aku pengen ngambil Ruth yang di Hakim, kan ya Ruth teh," aku bilang gitu kan sama Kak Ocha. "Hah, bukan Bin, Ruth mah yang ini." "Oh iya," rupanya Deborah kan akhirnya maksudnya kepikiran lah, oh yaudahlah baca satu pasal aja nanti sama teman-teman. Nah, kalau untuk Epin sendiri, kenapa Epin pengen ngambil Deborah? Karena menurut aku tuh Deborah tuh the best banget. Dia kan ceritanya tuh di sini hakim pertama ya, dan dia perempuan gitu. Pada zamannya, dimana zaman sekarang pun masih perempuan itu masih yang dipikirnya tuh kayak yang ya udahlah nanti dulu deh kalau perempuan gitu kan. Kalau misalnya Deborah tuh lebih kayak berani mengutarakan dan berani mengambil yang namanya keputusan gitu kan pada saat dimana lagi perang gitu. Dan dia di sini tuh berperang dengan Jenderal Barak kalau misalnya kita baca lagi, ya nggak sih? Nah, kalau untuk Epin sendiri tuh menurut Epin tuh bukan ayat andalan sih, cuman kayak kata kunci gitu. Kayak di ayat 8 sama ayat 9. Dia bilang kayak gini, "Jawab Barak kepada Deborah, 'Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju.'" Di sini tuh kayak aku ngerasa Jenderal Barak ini tuh kayak kurang pede gitu ketika mau maju berperang. Kayak kurang keraguan. Itu di satu sisi kemanusiaannya. Tapi kalau di satu sisi tuh menurut aku Jenderal Barak ini tuh kayak solid gitu ke temennya. Ya kalau misalnya kita mau maju, kita maju bareng-bareng gitu. Kalau kita perang bareng-bareng. Jadi ketika pun nanti kita mati di medan perang, ya kita mati bareng-bareng. Itu yang aku tangkep. Nah, sedangkan kalau di ayat 9 itu tuh, Deborah bilang ini, kata Deborah, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri pergi bersama dengan Barak ke Kades. Di situ tuh kayak Deborah tuh langsung kayak kasih, kayak langsung nunjukin bahwa, kayak nunjukin kayak harkat marwahnya perempuan gitu loh. Kalau misalnya perempuan tuh bisa jadi pemimpin, perempuan tuh bisa jadi hakim gitu. Kayak hakim yang hakim bijak gitu. Ya kayak hakim bijak gitu. Kalau misalnya menurut aku ya di ayat 8 sama di ayat 9 ini gitu. Itu poinnya. Terus
tadi sempat googling juga, Deborah itu tuh kan tulisannya tuh Devorah, artinya tuh bahasa Ibrani kan, artinya tuh lebah gitu. Terus poin yang aku tangkap dari yang satu perikop yang kita baca ini tuh, Deborah itu tuh seorang nabiah dan hakim perempuan satu-satunya di kerajaan Israel. Poin keduanya itu kemenangan yang pernah dia ambil bersama Jenderal Barak ini kan, karena telah mengalahkan Sisera. Dan yang ketiga itu Deborah itu seorang penyair. Kita bisa lihat di pasal yang kelima selanjutnya. Rupanya di balik di balik Deborah yang sebegitu ya bisa dibilang disiplin, hakim, bisa mengambil keputusan, dia juga punya jiwa sisi perempuannya gitu. Ibaratnya kan dia tomboy nih, kayak dia juga bisa nih kayak dia menyampaikan sesuatu tuh lewat syair-syairnya gitu. Dan dia tuh kalau misalnya kita baca lagi di ayat 5, dia suka membuat syair-syair itu di bawah pohon kurma di kota Efraim. Dan setengah orang itu biasanya menyebut dirinya itu adalah ibu Israel. Paling itu aja yang bisa aku sampaikan di pasal 4 ayat 5 ini. Kalau menurut teman-teman di sini gimana? Kalau misalnya ada salah kata, maaf ya. Kita sama-sama belajar di sini. Gitu. Gimana Kak Ocha? Silakan yang lain dulu, Pin. Boleh deh. Ada yang mau menanggapi nggak? Atau misalnya gimana? Menurut Epin sih, Deborah nih bagus untuk kita ya gitu. Banyak yang bisa dicontoh, banyak yang bisa diambil, banyak yang bisa kita tiru. Tapi ya itu tadi gitu, di balik dia diberikan kebijaksanaan serta bisa menjadi hakim kayak gitu tuh panjang perjalanannya gitu. Dan satu yang aku tahu, Tuhan tuh selalu beserta sama dia dan dia pun selalu setia gitu sama Tuhan. Menurut aku gitu. Ada yang mau menambahkan atau misalnya atau ada yang mau nyangga gitu. Salah bagian sini. Kita kan di sini sama-sama belajar ya, Kak. Kakak-kakak semua. Jadi kita pelajari ya satu persatu. Mungkin Epin menjelaskan secara skup besarnya ya tentang Deborah. Kita baca dari ayat pertama. Ini dijelaskan. Ini. King, sorry, bacaannya dari mana? Nah ini Kak, Deborah 1. Deborah 4. Deborah. Hakim. Oh ya, Hakim. Hakim 4 ayat 1 sampai 24. Aku tulis deh di chat. Ya, ini ceritanya tentang Deborah dan Barak. Di sini di pasal pertama, di ayat pertama disebutkan bahwa setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ehud ini siapa sih? Ada yang tahu? Jadi orang Israel ini bertahun-tahun melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Lalu dijelaskan ini tentang Ehud. Ehud adalah di Hakim-Hakim 3 ayat 15.
orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Jadi si Deborah ini adalah orang, ini si Epin di pin video ya, Pin? Enggak. Maksudnya? Oh. Enggak kok, enggak ngidupin kak. Enggak ngepin. Kamu di galeri. Iya. Oke. Nah, jadi si Ehud ini adalah orang utusan Allah yang kemudian dilanjutkan oleh Deborah. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel di istilahnya kalau zaman dulu kan diserahkan kepada orang lain berarti diperangi ya, mereka kalah dalam perang dan dijajah, istilahnya dijajah sama orang lain. Terus Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya pada zaman itu adalah Sisera. Sisera ini tinggal di Haroset Hagoyim. Nah, orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera ini mempunyai kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun lamanya. Kalau Indonesia dijajah 350 tahun sama Belanda. 3,5 tahun sama Jepang. Kayaknya Israel dan Yehuda ini tidak henti-hentinya dijajah ya mereka. Gantian orang silih berganti menjajah mereka, sama Indonesia juga zaman dahulu berganti-ganti penjajahnya, orangnya itu-itu juga. Yang dijajahnya negara itu juga gitu. Dan di sini dikatakan bahwa yang menjajah Israel adalah Raja Kanaan, namanya si Yabin, rajanya pada saat itu Yabin. Dan yang menggantikan menjadi hakim pada waktu itu adalah Deborah, seorang nabiah. Dan Deborah ini dia merupakan seorang istri dari Lapidot. Jadi meskipun dia punya jabatan ya istilahnya, tapi dia tetap menjadi seorang istri dan seorang nabiah. Dia juga menjadi seorang hakim atas orang Israel. Tadi Evin udah notice tentang bahwa si Deborah ini adalah orang yang suka membuat syair. Di pasal yang kelima dinyatakan isi syairnya. Kemudian di ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ini jujur aja banyak nama, pusing ya. Ini siapa lagi? Ini siapa? Kalau baca Alkitab, mending kalau bahas soal yang kayak gini, yang belakang-belakangnya juga dibaca. Dan jadi kita bisa jelasin ini tuh siapa Bani Naftali, siapa Bani Zebulon, siapa yang jadi sekutunya, siapa yang menjadi pelawannya gitu ya. Dikatakan bahwa si Deborah ini menyuruh memanggil Bani Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu dia juga mencari temannya juga dari Bani Zebulon untuk bersama-sama dengan bangsa Israel. Di ayat yang ke-7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin,
yang tadi Yabin adalah Raja Kanaan, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ke dalam tangannya siapa tuh diserahkan? Jadi Sisera dan tentaranya akan diserahkan kepada tangan Israel. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Jadi si tentara ini bilang ke si Barak ini, kalau ada Deborah, mereka mau maju berperang. Tapi kalau nggak ada Deborah, mereka nggak pede untuk maju berperang. Karena mereka menganggap bahwa Allah Israel itu Allah yang luar biasa yang akan membantu mereka. Selanjutnya, akhirnya si Deborahnya bilang, oke, aku mau ikut gitu. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Jadi, kalau misalnya Deborah ikut, nanti Sisera akan semakin tidak mendapat kehormatan karena ada cewek gitu di dalam perang. Kalau zaman dulu kan nggak boleh ada cewek ya. Makanya film Mulan itu dia pura-pura jadi cowok, dia berperan sebagai cowok untuk ikut berperang karena nggak ada wanita dalam medan perang gitu. Kemudian Deborah bangun berdiri, akhirnya pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Kemudian Barak menyerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes sesuai dengan perjanjian yang awal ya. Untuk membantu berperang, diarahkan suku Zebulon dan suku Naftali. Kemudian dikumpulkan 10.000 orang maju mengikuti dia dan Deborah maju bersama-sama dengan dia. Jadi akhirnya Deborah ikut dan dia ada bersama di medan perang. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Jadi udah tersebar juga keturunan Musa dan saudara-saudaranya. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Tadi di awal udah disinggung tentang jumlah kereta yang dimiliki Sisera dan jumlah seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bayangin aja, keretanya aja 900 gitu. Bayangin ada berapa orang yang kira-kira membantu dalam membantu Sisera itu. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Si Deborah nyemangatin dia dan kejadiannya kemudian si Barak dan partnernya turun untuk maju berperang. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Karena saking ketakutannya, tapi bukan karena kekuatan si tentaranya Barak ya, tapi karena Deborah dan Tuhan menyertai pasukan itu sehingga Sisera pun akhirnya dia ini secara
kita bisa definisikan bahwa si Sisera ini kalah, dia turun dari keretanya dan melarikan diri bahkan dengan berjalan kaki. Dari 900 keretanya nggak ada satupun yang bisa dipakai dalam keadaan ini gitu, bahwa dia telah dikalahkan. Lalu Barak mengejar-kejar kereta dan tentara itu sampai ke Heroshet Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada satupun yang hidup. Wah, padahal tadi udah dikasih tauin di ayat 13 bahwa seluruh rakyat bersama dengan dia. Tapi di sini dikatakan Sisera tewas dan seluruh tentara Sisera tewas. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi, tadi seluruh tentara Sisera yang tewas. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Jadi ternyata dia melarikan diri ke keluarganya juga. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, singgahlah masuk, jangan takut." Lalu Sisera singgah ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berikanlah kiranya aku sedikit, air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinyalah pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini,' maka jawablah tidak ada. 'Ada orang di sini,' maka jawablah tidak ada." Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Wow. Jadi istrinya si Yael ini, jadi si Yael, istrinya si Heber ini ngebunuh si Sisera. Lalu sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Dalam waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu yang kau cari." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok di pelipisnya yang dibuat sama si Yael tadi. Demikian Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan Israel kian keras menekan Yabin raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin raja Kanaan itu. Ngeri juga ya. Ini dalam pasal ini kayaknya banyak cewek-cewek. Cewek udah Deborah memerintahkan untuk perang, si Yael ini istrinya Heber, dia membunuh panglima perangnya Sisera. Ini kebetulan cewek semua nggak nih di sini? Ya, perempuan semua kan hari ini. Ya, jadi the power of women, kekuatan wanita sepertinya Tuhan ceritakan di pasal 4 ini. Tuhan perintahkan seorang hakim, dan Tuhan juga perintahkan satu orang wanita membunuh seorang panglima besar ya. Dan disitulah akhirnya dikalahkan karena Raja Kanaan itu. Jadi dibuat di sini si orang dari suku Naftali dan suku Zebulon ini mengizinkan Deborah untuk ikut ke dalam medan perang. Meskipun udah dikasih tahu perkataan bahwa kalau kamu misalnya ngajak cewek, kamu akan direndahkan gitu. Karena kemenangan yang kamu dapat ini ada ceweknya. Tetapi mereka yakin dan percaya bahwa suara Tuhan, bahwa Deborah ini adalah wakil dari Tuhan. Bahwa kemenangan yang Tuhan janjikan kepada Israel
akan diberikan, benar akan diberikan, meskipun konsekuensinya mereka harus dianggap lalu bahwa cewek gitu, direndahkan, tapi mereka yakin dan percaya bahwa perkataan Tuhan itu adalah benar. Dan dari sejak itu, akhirnya benar, kemenangan pun didapatkan mereka. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Akhirnya dari situ mereka mendapatkan kebebasan. Gitu, jadi ini ceritanya lumayan cukup panjang. Semoga bisa membuat kita menerima satu pelajaran baru tentang penyertaan Tuhan itu nggak pandang gender ya. Mau cewek, mau cowok, kalau orang itu punya potensi, pasti Tuhan kerahkan untuk menjadi alatnya. Apalagi di sini cewek semua, go ahead. Kamu bisa menjadi terang dan kamu bisa dipakai menjadi alat Tuhan, meskipun gender kamu cewek, ataupun meskipun kamu orang biasa, atau seorang anak kecil, ataupun apapun, kalau Tuhan izinkan pergunakan kamu, maka pekerjaannya pun kemenangan, bahkan di sini dikasih tahu, bahkan kemenangan diberikan kepada bangsa Israel. Gitu. Gitu hal singkatnya, nggak singkat juga, panjang berarti, karena saya baca kembali. Gitu, kira-kira apa yang bisa diambil pelajarannya malam ini oleh saudara kita, Mary. Silakan, Mary. Iya, Ella. Aku mau nanya dong. Ya. Mungkin ini general ya. Dan aku bingung sih. Aku baru baca sih kalau di sini ini tentang seolah-olah kayak tentang pembunuhan gitu ya. Kayaknya Tuhan memerintahkan si Deborah ngebunuh gini-gini. Yang aku bingungkan, kenapa ini seolah-olah bertolak belakang dengan ke-10 hukum Taurat ya? Kan sementara di hukum Taurat itu seolah-olah kita diajarkan untuk jangan membunuh. Kenapa Tuhan sendiri itu minta untuk membunuh? Ini sungguh membangunkan sih buat aku. Mungkin ada bisa penjelasan atau gimananya. Oke, ditampung dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Nggak ngutarain sih, tapi coba kasih ininya aja. Kalau kita pernah baca nih, kita makin ya, Israel tuh kan bangsa pilihan, bangsa kesayangan. Sebelum mereka masuk Kanaan, mereka sudah melanggar. Istilahnya mereka udah menyembah Baal, menyembah yang berhala-berhala. Tapi Tuhan datangkan hakim, gitu. Dia datangkan hakim yang baik. Kalau kita baca di sebelum-sebelumnya, ada berapa hakim tuh yang udah diangkat Tuhan langsung. Tapi Israel ini selalu balik berhala lagi, balik menyembah yang Tuhan gak suka gitu. Di sini tuh sebenarnya kalau pendeta pernah jelasin tuh, Tuhan pengen kasih tahu gitu. Aku sayang sama kalian walaupun kalian selalu menyakiti hatiku. Gitu loh. Jadi yang kalau di sini kalau Mbak Mary bilang tadi, kenapa sih membunuh gitu? Tuhan nggak akan suka bangsa kesayangannya itu disakiti. Walaupun sebenarnya bangsa kesayangannya itu selalu menyakiti dia. Oh, kasihnya beliau itu mah, aduh, kasihnya yang Tuhan punya itu mah, udahlah gitu, istilahnya kita nggak bisa kasih nilai lah gitu. Tuhan kasihmu ke kami itu 10, enggak, dia punya tak terhingga gitu. Jadi Israel ini kalau di ayat sebelumnya selalu berseru, udah disakiti nanti sama ini, padahal mereka sendiri yang bikin gitu. Mereka sendiri yang bikin mereka disakiti Raja Kanaan itu. Tapi Tuhan, aduh, ampunlah bangsaku ini gitu. Pasti begitu. Terus dia datangkanlah hakim. Dibikin damai. Matilah hakim itu,
baliklah lagi mereka berhala lagi, datangkanlah lagi gitu. Dan di sini kan kalau kita lihat di ayat 6 sampai 7 itu aku di ayat 7 itu kan Tuhan sebenarnya. Dan aku akan menggerakkan Sisera. Tuhan itu udah bilang mereka ini pasti mati lagi untuk menunjukkan kalau aku sebenarnya sayang sama kalian Israel gitu. Cuman ya gitu, Israel itu kan memang bangsa yang susah ya. Bangsa yang benar-benar keras kepala gitu. Padahal udah dikasih tanah tapi dikasih Kanaan tapi mereka masih ngeluh lagi. Aduh, ini bisa nanam nggak? Ini bisa apa nggak? Ini bisa ini nggak bisa? Oh, itu ada raja yang jahat. Nanti kami diiniin, nanti kami diiniin. Kalau setahu aku nih bangsa yang paling banyak ngeluh itu bangsa Israel. Selalu mengeluh di setiap perjalanannya, udah dikasih mana, dikasih terang, dikasih tiang api, dikasih tiang awan, masih aja ngeluh, masih nggak ada bersyukurnya gitu. Yang aku tangkap masalah Israel yang dulu pendeta pernah jelaskan begitu sih. Jadi kalau kenapa sih membunuh gitu? Itu Tuhan untuk membuktikan gitu bahwa ini semua tidak ada nilainya buat aku kalau mereka ngejahatin kamu. Jadi aku tunjukkan sayangku ke kamu biar kamu balik ke aku kayak gitu. Jadi cara kerjanya Tuhan itu memang kita nggak bisa telah pakai ini sih, pakai akal sehat sih gitu. Yang aku tangkap di sini juga gitu. Nggak tahu kalau yang lain nanggepinnya gimana. Oke, thank you, Feb. Ada pendapat lain? Thank you, bagus. Ya benar ya. Bangsa Israel istilahnya tegar tengkuk ya, sama kita juga gitu. Udah dikasih tahu ini balik lagi dan kenapa bangsa lain Tuhan izinkan istilahnya sampai harus berperang sama bangsa Israel. Sebenarnya juga untuk menyadarkan bukan hanya bangsa Israel saja, tapi bangsa lain juga. Pada saat itu, bangsa-bangsa lain juga nyembah berhala kan. Tapi bangsa Israel yang kecil ini, yang nggak punya kekuatan apapun, bahkan keretanya mereka lebih banyak dari bangsa Israel. Tapi Tuhan izinkan Israel yang menang, dan Israel yang ada ceweknya, Deborah itu, yang menang gitu. Padahal cewek cenderung lemah kan. Apa sih gitu, kekuatannya apa. Tapi ketika Tuhan sudah menubuatkan untuk, kan sudah dikatakan bahwa Tuhan Allah Israel yang memerintahkan, majulah bergeraklah menuju gunung. Dan selanjutnya, karena Tuhan yang memerintahkan, maka itu terjadi. Meskipun lawannya mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang perlengkapan senjatanya kuat, tapi diizinkan Israel menang untuk menyatakan bahwa Allahnya Israel ini adalah Allah yang benar, Allah di atas segala dari segala Allah-Allah lain yang mereka sembah gitu. Jadi untuk menobatkan bangsa Israel sendiri dan untuk menobatkan bangsa-bangsa lain gitu, yang tidak percaya akan bangsanya Israel. Gitu. Sebenarnya dengan banyak sekali kejadian yang dialami bangsa Israel, mereka juga gentar gitu ketika harus berhadapan dengan bangsa Israel. Tapi di sini juga dikatakan bahwa Tuhan yang mengizinkan bangsa Sisera itu untuk melawan bangsa Israel sendiri. Jadi karena Tuhan sendiri sudah menghendaki itu. Kita juga tahu kenapa Tuhan mengeraskan hatinya si Firaun. Jadi si Firaun mati gitu. Sebenarnya si Firaun pun dikasih pilihan untuk tidak mengejar bangsa itu gitu, bangsa Israel waktu pas di Mesir. Tapi yaitu untuk menyatakan bahwa Tuhannya bangsa Israel itu adalah Tuhan yang harus disembah, Tuhan yang benar, yang kekuatannya melebihi dari dewa-dewa yang mereka anggap itu gitu. Selanjutnya, mungkin Epin ada yang mau disampaikan juga? Oke.
Gimana, Cika? Kedengaran nggak suaraku, Kak? Iya, dengeran. Oke. Tadi kita baca dari Hakim-Hakim 4 ya. Mengisahkan tentang, kalau Kak Epin highlight-nya tentang Deborah. Deborah adalah seorang perempuan yang ikut berperang, padahal sampai sekarang pun perempuan itu mungkin masih dianggap lemah gitu ya. Masih dianggap terbelakang. Dan di sini Tuhan menyatakan bahwa Deborah, seorang perempuan pun dia bisa ikut berperang dan ikut maju. Kayak yang ditambahkan oleh Kak Ocha juga, bagaimana Tuhan memenangkan bangsa Israel gitu, untuk menunjukkan, oh seperti ini toh Tuhan yang orang Israel punya gitu, berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang mereka punya dengan penyembahan berhala lainnya. Di sini kita banyak belajar bagaimana ini tuh mengingatkan aku sama lagu yang kayak gini. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Gitu. Di situ aku langsung pas Kak Ocha menjelaskan ini, aku langsung teringat lagu itu. Aku juga pernah merasakan hal yang bangsa Israel rasakan gitu. Kayak tadi Kak Ocha bilang, bangsa Israel ini tuh tegar tengkuk, suam-suam kuku, nggak panas nggak dingin gitu, nggak jelas, selalu mengeluh. Dikasih roti mana, dikasih burung ya kalau nggak salah waktu itu pada saat mereka ingin makan daging karena bosan makan roti mana, gitu. Bosan nih makan roti mana terus gitu. Jadi aku juga pernah mengalami di mana aku pernah menjadi seperti bangsa Israel yang kadang berdoa, kadang enggak, kadang ke gereja. Karena dulu aku pernah 2 tahun nggak ke gereja sama sekali karena satu dan lain hal. Tapi sampai detik ini Tuhan masih baik sama aku. Buktinya ya aku bisa bersama kakak-kakak di sini, aku dikasih Tuhan kesempatan buat baca Alkitab gitu. Dan menurutku Tuhan bisa memberikan aku kesempatan baca Alkitab itu adalah suatu hal yang luar biasa gitu. Titik balik di mana aku percaya bahwa Tuhan berserta sama aku itu, kalau aku boleh sedikit cerita ya kakak-kakak. Waktu itu aku kelas 2 SMA. Jadi selama SMA itu aku nggak pernah ke gereja. Dari kelas 2 SMP sampai 1 SMA aku nggak pernah ke gereja. Bukan karena malas, karena aku benci sama Tuhan. Aku merasa hidup ini kok nggak adil gitu ya. Kemudian waktu itu waktu aku kelas 2 SMA, aku tuh pengen banget beli tas sekolah, tas punggung. Tapi karena aku nggak punya uang, jadi aku nggak bisa beli. Jadi aku ide, tasnya itu aku balikin ke depan, jadi aku peluk gitu loh. Supaya isinya tuh nggak kelihatan, nggak keluar gitu. Jadi setiap kali berangkat sekolah, aku peluk gini. Jadi aku tuh selalu cepet datang ke sekolah biar teman-teman aku nggak ngelihat, karena aku malu gitu kan kalau dilihat tasnya jelek gitu. Karena itu memang tasnya udah cukup lama. Aku bingung, aku nggak mau minta tapi aku takut dan segala macam. Akhirnya sampai ada satu kejadian di mana aku didatengin sama guru Mandarinku. Terus guru Mandarin ini bilang sama aku, Jessica, 2 minggu lagi ada lomba pidato Mandarin nih, dia bilang gitu. Mau ikut nggak? Aku tuh bingung. Yang bingung adalah kenapa dia nanya sama saya, sedangkan dia aja nggak tahu saya bisa Mandarin atau enggak. Di situ aku bilang dalam hati, hah Mandarin? Bahasa Indonesia aja gue masih belepotan, gimana Mandarin? Aku bilang gitu dalam hati aku. Terus aku bilang sama guru Mandarinku ini, saya pikirin dulu ya Lause, besok saya kasih tahu sama Lause. Akhirnya besoknya aku dengan sok-sokan gitu ya, kayak ya udahlah coba aja gitu. Terus aku bilang Lause saya mau gitu. Tapi saya nggak ngerti, saya nggak bisa. Kebetulan lomba ini se-Sumatera Utara pada saat itu. Terus Lause ini bilang, ya udah nanti kamu setiap sore ke rumah saya, kita belajar bareng. Lause itu bilang seperti itu, dan akhirnya aku tiap hari belajar sama Lause itu. Dan tibalah hari hanya, di mana itu pesertanya hampir 100 orang dan almost Chinese. Dan aku dengan muka Batakku ini, aku takut gitu ya, kayak waduh, ini orang-orang pada keren nih. Udah gitu mereka datang dengan pakai baju chongsam itu loh, kayak baju orang Cina kalau lagi Imlekan. Mereka berpakaian seperti itu. Dan aku datang dengan baju ke gereja, kalau mau ke gereja. Bener-bener kayak, aduh ini kalau dari segi penampilan aja kayaknya gue bakal kalah deh, aku bilang. Dalam hati tuh kayak gitu. Karena setahu aku, juri itu nilainya juga dari penampilan, nggak hanya dari apa yang kita ucapkan aja gitu kan. Terus aku tuh kayak, ya udahlah ini orang kayak, aku tuh kalau di rumah
bisanya bahasa Indonesia, kalau nggak bahasa Batak kalau ngomong sama orang tua di rumah gitu kan. Tiba-tiba jol bahasa Mandarin, gimana ceritanya gitu ya. Habis itu mereka ngomong-ngomong dan mereka ngomongnya bagus sekali, mungkin karena mereka sudah terbiasa kali di rumah dengan orang tuanya. Tibalah giliran aku bisa ngomong lancar segala macem. Itu banyak banget sampai malam tuh pengumumannya. Pas malam-malam aku tahunya mau pulang karena ngapain nunggu buang-buang waktu, toh juga kalah. Ternyata jurinya itu milih 6 peserta gitu. Juara 1, juara 2, 3, juara harapan 1, harapan 2, harapan 3 gitu. Aku tuh mikir kayak kayaknya harapan 3 dapet deh gitu ya. Ternyata disebut harapan 3 bukan nama aku gitu. Kayak ya udah deh, nggak ada ini, harapan 3 aja gue nggak bisa dapet, gimana lagi yang lebih naik lagi gitu kan. Harapan 2, harapan 1 nggak, nama aku nggak ada disebut. Juara 3 nama aku nggak disebut, ya udah kalah nih. Tiba-tiba pas mau bilang juara 2, dia sebutin skornya dan dia nyebut Jessica Febrina Sipayung juara 2. Dan aku kayak, hah, kok bisa gitu. Aku yang kayak, aku kaget bukan karena aku senang, karena wah gila Tuhan baik banget. Aku udah nggak ke gereja 3 tahun, nggak pernah berdoa, nggak ngerti bahasa Mandarin. Kok bisa gitu saya menang gitu. Dan sama sekali nggak ada basic bahasa Mandarin sedikit pun, saya kok bisa menang gitu. Dan waktu aku naik ke panggung sangat gemetaran karena apa? Gila, Tuhan ngasih mujizat luar biasa banget gitu. Kok Tuhan mau ya? Saya nggak pernah datang ke dia, udah 3 tahun nggak pernah ke gereja, Natal pun nggak pernah, kalau apapun hari kekristenan aku nggak pernah datang ke gereja. Kok dia mau, baik banget sama aku. Dan akhirnya pada saat aku udah megang piala itu, aku dapat uang. Dan uang itu aku pakai buat beli tas. Ternyata Tuhan itu luar biasa banget caranya menolong anak-anaknya gitu. Banyak cara yang Tuhan berikan buat menolong aku. Dan itu adalah titik, itu turning point di mana situ aku percaya sama Tuhan. Oh, ternyata Tuhan nggak ninggalin saya gitu. Ternyata saya aja yang bebal seperti orang Israel. Saya nggak pernah bersyukur seperti orang Israel yang tegar tengkuk dan yang suam-suam kuku. Dan yang seperti aku bilang tadi, saya sama seperti bangsa Israel gitu, mengeluh, udah dikasih Kanaan, tapi ini gimana nanti kalau gini gimana, terlalu banyak pertanyaan gimana dan gimana. Padahal Tuhan cuma bilang ikuti aku. Kayak Nabi Nuh yang nggak pernah bertanya kenapa, tapi dia tidak pernah mempertanyakan pada Tuhan, tapi ya taat. Itu sih yang bisa aku bagikan, Kak. Terima kasih. Pin, lanjut, Pin. Sekarang Epin pengen Kak Eci. Kalau dari Kak Eci gimana? Wait. Kalau aku, sorry teman-teman, tadi aku joinnya terlambat. Kurang lebih mungkin sama ya kayak yang di sharing sama Febrina dan Jessica Febrina kedua. Secara garis besarnya memang di sini kita ngelihat kesetiaan Tuhan sama orang Israel, bahwa even Israelnya up and down ikut Tuhan, Israelnya taat enggak cari Tuhan, melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Walaupun begitu, tetap Tuhan dengan pilihannya, ketika Tuhan memilih Israel, maka kesetiaan Tuhan tuh tetap gitu. Jadi di sini kita bisa lihat betapa faithful-nya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau misalnya tentang Deborah, di sini mah kan udah langsung dijelaskan ya, bahwa Deborah ini adalah wanita yang disebut sebagai seorang nabiyah gitu. Istrinya Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya kita bisa di sini bisa menyimpulkan bahwa bahwa Tuhan itu bisa menggunakan siapapun, nggak mandang gender gitu. Jadi perempuan pun Tuhan bisa gunakan sebagai perpanjangan tangan Tuhan ya. Jadi di sini mungkin menjadi inspirasi kita para ladies untuk kita juga bisa terus punya hubungan pribadi sama Tuhan, supaya ya sebisa mungkin hidup kita juga bisa punya impact di circle kita gitu. Lalu apalagi ya, di sini
ya kita ngelihat sih, maksudnya betapa kuasanya Tuhan ya, ketika Tuhan berpihak pada satu bangsa. Tuhan kan berpihak pada bangsa Israel, maju, serang. Aku sudah menyerahkan si musuh-musuh itu ke tangan Israel. Walaupun kelihatannya benar-benar mustahil kan, kelihatannya. Bayangin aja udah 20 tahun sekian di bawah kekuasaan si bangsa, si Sisera inilah siapalah itu. Tapi ya kalau Tuhan udah berkehendak menjadi aja gitu. Yang mustahil kelihatannya ketika bangsa Israel datang bersuruh sama Tuhan, bangsa Israel melakukan itu dengan berperkara sama Deborah, kan dia menghadap di ayat 5b, orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Pada saat itu kan hakim itu kan sebagai perwujudan Tuhan kan, di mana bangsa Israel kan, mana Tuhan yang kita sembah, karena mereka nggak ngelihat secara fisik Tuhannya, mereka bikin patung-patung, tuh dikasih tahu salah, bukan patung-patung, karena Tuhan sendiri yang udah menyertai mereka, tiang awan, tiang api, tetap mereka nggak puas, tetap mereka komplain, tetap mana Tuhan gitu, tetap mempertanyakan. Yaudah Tuhan tunjuk, raja dulu apa hakim dulu ya, antara itulah. Tuhan angkat raja, kemudian Tuhan angkat hakim. Jadi perwujudan Israel menghadap Deborah adalah bukti mereka mencari Tuhan sebenarnya. Mencari Tuhan. Nah, di sini mengingatkan kita juga bahwa ya pertolongan kita sama siapa lagi ya kalau bukan Tuhan gitu. Ngarepin manusia kecewa. Kita punya pengalaman masing-masing lah untuk itu. Jadi di sini mengingatkan kita bahwa kalau misalnya kita punya beban hidup, mari prioritas datang ke Tuhan gitu. Sebelum kita curhat sama siapapun orang yang kita rasa dekat sama kita, mari curhat dulu sama dia, karena dia yang pegang hidup kita, dia yang tahu semua cerita hidup kita besok, lusa, dan seterusnya gitu. Dan kalau misalnya kita cerita sama close circle juga, pengalaman gue ya oke sih, meredakan gitu, tapi tetap beda gitu. Tetap kita butuh petunjuk dari yang punya, yang pegang hidup kita. Nah itu yang diingetinnya dari ayat 5b, di mana orang Israel menghadap Deborah untuk berhakim kepadanya. Dan di sini dilihat bahwa ketika orang Israel taat sama apa yang Deborah suruhkan, maju berperang, panggil si ini, hadapi bangsanya. Ketika mereka taat, walaupun mereka sebenarnya udah 20 tahun sekian mereka ditindas gitu. Kalau misalnya udah ditindas, mungkin mentalnya juga terganggu gitu ya kalau misalnya udah ditindas selama itu. Tapi mereka punya kepercayaan itu kepada Tuhan gitu, bahwa Tuhan udah berfirman gini, mereka bisa bangun imannya sedemikian rupa sehingga ketika ketika firman Tuhan itu datang kepada mereka bangkit gitu. Mereka bangkit, mereka maju. Ya, jadi itu juga menjadi reminder buat kita bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, apapun itu yang kita tangkap, yang ngasih impresi yang kuat di hati kita, ya mari lakukan gitu. Untuk kita bisa keluar mungkin dari pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Jadi di sini dari aku sih reminder kita semua, termasuk diri aku sendiri, untuk pertama mengingat selalu kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Namanya manusia, ups and down pasti ada ya. Maksudnya kita nggak bisa yang selalu happy all the time. Nggak mungkin lah itu. Itu menurut aku fake sih. Yang happy all the time. Maksud aku yang terlihat, kita bersuka cita senantiasa harus ya. Firman Tuhannya emang kayak gitu kan. Kita harus bersuka cita senantiasa. Tapi nggak bohong kan kalau kita pun ada masa-masa di mana kita tidak merasakan itu gitu, sehingga kita butuh reminder dari teman, kita butuh diem dulu di hadapan Tuhan untuk kita bisa ingat, oh iya, sukacitaku di dalam Tuhan, yang gitu-gitulah. Kita ingat bahwa kasih setia Tuhan itu udah paling faithful lah, tidak terbantahkan gitu. Jadi
harusnya sih kita punya confidence yang tinggi buat jalanin hidup ya, jalanin hidup. Terus yang kedua, ketika kita ngalamin pergumulan apapun, ya ini ketika dicontohkan dari cerita ini, ya mari datang ke Tuhan. Karena Tuhan yang tahu solusinya bagi setiap kita. Solusi buat orang lain untuk case yang sama belum tentu itu sama buat kita. Jadi pasti beda gitu. Dan di situ tuh ketika kita mengalami itu dan kita berjalan bersama Tuhan menyelesaikan itu tuh pasti ada kemenangan di belakang gitu yang kita bisa dapat dari Tuhan. Kayak ini kan firman Tuhan akhirnya kan di ayat terakhirnya, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Ayat 24, 23 itu keren banget. Menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Orang Israel yang tadinya ditindas, tapi si penindasnya bisa ditundukkan sama Tuhan. Itu keren banget. Ya sama halnya dalam hidup kita. Apapun yang saat ini mungkin merasa menindas hidup kita, kita datang sama Tuhan, kita curhat semuanya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, taat sama Tuhan. Aku percaya ada jaminan kemenangan yang Tuhan kasih buat kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Des. Tapi kayak tadi Cika, Kak Ocha, kayak Kak Devi, aku tadi tiba-tiba keingetan kayak gini. Orang Israel ini kayak anak bayi ya. Orang Israel ini kayak anak bayi, sama kayak kita. Harus disuap dulu sama orang tuanya, baru tahu ini loh, ini loh. Jadi kayak tidak mempunyai kedewasaan sendiri gitu. Padahal udah ditegur, udah tahu itu salah, tapi tetap aja dilakuin. Itu tuh sama kayak diri kita juga gitu. Itu sih yang aku ambil dari kakak-kakak semua dan teman-teman semua. Dan walaupun gitu, sorry lanjutin dulu. Iya, jadi kayak yang orang Israel ini tuh cerminan diri kita yang sekarang gitu. Harus dikasih tahu dulu, harus dimarahin dulu. Ibaratnya kalau bahasa Batak tuh ya Kak, kayak kerbau harus dipukul dulu baru gerak. Harus dimarahin dulu baru tahu. Itu salah ya sini. Itu tuh salah ya gitu. Ini tuh nggak baik, itu nggak baik. Baru lo bisa bertumbuh. Itu sih. Kenapa tadi aku bilang? Iya dan walaupun kita ngalamin itu ya, maksudnya kan didikan Tuhan sama kita teh kan lucu ya. Kadang-kadang aduh sakit banget Tuhan didikannya, nggak enak. Tapi kadang-kadang bisa sesuatu yang emang langsung ngerti didikan Tuhan kayak gini arahnya ke sini. Ya kalau misalnya di masa-masa didikan itu nggak enak, kayak misalnya ini bangsa Israel harus ngalamin ditindas dulu, menang, ditindas, menang, ditindas, menang, ditindas, gitu-gitu kan dia ups and down-nya. Kalau di kehidupan kita ya walaupun kita ngalamin itu ya mari bangkit bersama Tuhan gitu. Jadi jangan kelamaan terpuruk gitu istilahnya. Kelamaan terpuruk karena kita lihat bahwa ya Tuhan kita Allah yang setia gitu. Kayak tadi contohnya Jessica. Even Jessica-nya pundung gitu ya, quote and quote pundung sama Tuhan. Tetap dicari. Tetap dicari anaknya. Betapa setianya gitu Tuhan gitu. Kita juga pasti punyalah pengalaman pribadi gimana kita hilang gitu dari hadapan Tuhan. Dicari. Gitu sih. Terima kasih Kak Des. Sekarang aku pengen Kak Ellen, Cici Ellen. Halo Ci Ellen. Halo. Maaf gengs, aku lagi gak enak badan sesungguhnya. Nanti kita doain ya Kak supaya cepat sembuh. Iya, kurang lebih sih salah ya sama teman-teman yang lain. Gitu, udah diborong juga. Jadi dari aku tidak ada tambahan apapun. Oke. Kalau Kak Mary, gimana Kak Mary? Ya gimana? Pin? Iya, Kak Mary mau nambahin. Mungkin aku mau cerita sedikit sih. Aku hampir sama sih kayak Kak Cika sih.
dari aku SD, bahkan dia masih adik-adik, Kak. Dia paling kecil umurnya kita, Kak.